Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi para hadirin sekalian. Edian, Anies resmi rangkul ormas preman, gak milih siap-siap dipersekusi, 2024 makin ngeri jika doi nyapres. Bapak Anies ini secara sukarela mau sendiri jadi anggota Pemuda Pancasila, bukan anggota kehormatan. Saya nanti yang nyerahin kartu anggotanya, kayak Pak Presiden ini dikantongin dulu. Jadi kewajiban dari seluruh kader Pemuda Pancasila, kalau tadi disentil sama Kapolri, Pilpres 2024, kalau nama beliau terpilih, wajib kita untuk milih beliau. Pemuda Pancasila, kalau ada kadernya mengajukan diri maju untuk jadi pileg, pilpres, pilkada, prioritas utama adalah bagi kader. Ngapain kita orang lain yang kita nggak tahu? Itu, jadi wajib. Jelas. Saya dengar kubu Anies menggelontorkan dana raksasa untuk merekrut orang-orang yang dianggap berseberangan. Tawarannya pun fantastis. Kabarnya sih sampai ratusan juta rupiah per bulan. Karena itu dalam kondisi ekonomi sulit, ya wajarlah jika ada banyak yang tergiur. Tapi bisa juga ada sebagian yang pindah dukung Anies karena alasan yang idealis. Sebagian orang yang bergabung Anies berargumen bahwa lebih baik mendekat daripada menjauh dari Anies. Menyukai semua orang boleh nggak sih? Menurut saya sih boleh. Kalau merangkul semua orang boleh nggak sih? Kalau menurut saya sih nggak boleh. Apalagi yang bukan muhrim atau masih suami orang. Bisa berbuntut panjang nantinya. Terlebih yang dirangkul para begundal preman. Dan apabila tetap merangkul semua orang bagaimana tuh? Sebaiknya jangan. Tapi apabila terpaksa ya mau gimana lagi? Udah di ujung banget. Rangkul aja sekalian. Mau lawan atau kawan yang baik dan buruk, semua rangkul. Pokoknya semua senang. Apabila kamu menyenangkan semua orang, maka orang yang paling dekat dengan kamu akan merasa tersakiti. Karena kamu memang dekat dengan semua orang tanpa pilih dan pandang bulu. Dan tidak membuat suatu hubungan khusus dengan orang-orang yang merasa memilikimu. Apakah sebegitu hausnya akan kekuasaan dengan merangkul semua orang dan menyenangkan mereka semua? Seperti halnya Anies Baswedan, Gubernur DKI ini resmi menjadi anggota Pemuda Pancasila. Usai diberikan kartu tanda anggota oleh Ketua Umum PP Djapto Suryo Sumarno, Sabtu 1 Oktober. Momen itu dilakukan usai peresmian kantor MPN Pemuda Pancasila di Menteng Jakpus. Djapto mengatakan KTA Anies memiliki nomor 000007. Angka itu, kata Djapto, seperti film action James Bond. Sementara itu Anies menyampaikan apresiasinya karena telah dikukuhkan menjadi anggota PP. Anies berharap ia bisa ikut berkiprah dan memberi manfaat bagi organisasi. Waduh, akhirnya gabung juga dengan ormasnya para preman. Heran juga sih karena memang Anies ini sering berpihak pada para preman. Dia memang tidak pernah berbicara rasis dan berperilaku macam preman di muka umum secara terang-terangan. Tapi yang melakukan segenap kejahatan itu adalah para pendukungnya dan dia cuma diam. Dia mungkin pluralis tapi saat ia dihambat, ia bisa melakukan apa saja. Terbukti dengan apa yang selama ini ia lakukan. Kekuasaan dan uang, dua tujuan itulah yang begitu besar. Ia akan gunakan segala sumber daya untuk kepentingan sempitnya. Bahkan ia menggunakan keanggotaannya sebagai bagian dari Ormas PP sebagai upaya politis. Hal itu terbukti ketika Ketua Umum Pemuda Pancasila, Djapto, meminta seluruh kadernya untuk memilih Anies dalam gelaran pemilihan presiden 2024 mendatang. Instruksi itu dikeluarkan apabila Anies resmi mencalonkan diri sebagai calon presiden. Arahannya itu langsung direspon oleh tepuk tangan seluruh kader PP. Kesemrawutan itu adalah awal dari terbentuknya premanisme, pencopetan dan penjambretan di suatu tempat. Rasa aman, nyaman, dan keadilan tidak akan didapatkan oleh Rasa aman, nyaman, dan keadilan tidak akan didapatkan dari kesemrawutan. Rasa aman, nyaman, dan keadilan tidak akan didapatkan dari kesemrawutan. Dan itulah yang dilakukan Anies saat ini. Anies menggunakan ormas tersebut sebagai bentuk untuk menaikkan pamor dan suaranya di Pilpres 2024 mendatang. Premanisme dalam suatu daerah biasanya didukung oleh kekuatan oknum pejabat karena simbiosis mutualisme antara preman dan oknum pejabat setempat. Kehancuran seperti daerah dan negara berawal dari kesemrawutan akibat tidak mematuhi peraturan yang ada karena hukum rimba yang berlaku di sana. Sebaiknya Anies melanjutkan apa yang sudah baik, tidak perlu berambisi terlalu dalam dengan merangkul ormas preman tersebut. Dan tak perlu memaksakan diri untuk bermimpi melakukan hal yang lebih baik dari kepemimpinan Ahok Jarot jika itu tidak mungkin dilakukan.
Cukup jalani saja sistem yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya dan tidak usah merasa malu. Hal itu sebagai pendapat saya sebagai rakyat jelata. Jika memang tidak mau mendengarkan ya nggak apa-apa. Setidaknya kita tahu bagaimana upaya Anies untuk mendapatkan kekuasaan yang masih menggunakan politik identitas sebagai upaya menjatuhkan lawan. Jadi bagaimana menurut Anda? Wow, sumur resapan dibilang tak signifikan kurangi banjir alias gagal total. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Air hujan yang berkah Allah itu kita selamatkan, kita amankan, dan kita kelola. Salah satunya kita mengembalikan lagi air yang kita sedot itu, kita kembalikan lagi, kita isi lagi cadangan air tanah itu melalui drainase vertikal. Nah, kalau misalnya sumber resapan untuk mengatasi banjir itu sulit karena berbeda fungsinya. Kalau mengatasi banjir pendekatannya harus makro karena melingkupi wilayah skala yang lebih besar dan menghadapi volume air yang begitu besar dan melimpah. Nah, kalau misalnya disediakan waduk atau katakanlah retention pond dalam bentuk situ, bendungan, atau katakanlah embung, kemungkinan itu bisa membantu. Adalah perlunya pembenahan sungai di mana masih ada beberapa kali yang meluap, dan yang ketiga adalah penataan kawasan pesisir terhadap antisipasi banjir rob. Air, konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Saya nggak terlalu kaget ketika membaca pernyataan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, yang tampak beda pandangan sama pimpinannya yang masih menjadi Gubernur DKI, Anies Baswedan, terkait keberadaan sumber resapan di Santero, Jakarta. Marullah yang menjadi salah satu kandidat PLT Gubernur DKI itu dengan jelas berkata kalau sumber resapan tak signifikan mengurangi titik banjir di ibu kota. Maka dari itu, sekarang pemerintah DKI disebut Marullah sedang menghitung ulang persentase pengurangan lokasi banjir pasca dibuatnya sumber resapan. Hahaha. Saya mau aja kita ketawa bersama ya kalau membaca program sumur resapan ini. Apalagi kalau kita sambil cek definisi kata signifikan yang menurut KBBI, kata yang berasal dari bahasa Inggris, signifikan itu berarti penting atau berarti. Sementara menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, kata signifikan memiliki arti benar, berarti bermakna istimewa, penting, relevan, dan substansial. Jadi kalau sumber resapan disebut tidak signifikan pengaruhnya dalam mengatasi banjir, berarti program tersebut gagal mengatasi substansi masalah yang hendak dituju, alias bisa disebut gagal total. Tapi benarkah program andalan Anies itu beneran gagal total dalam fungsinya sebagai penyerap sesuatu? Sebenarnya sih nggak juga. Minimal program ini sukses menyerap 3 hal. Pertama, dalam menyerap anggaran. Tentu saja, ini keahlian rezim Anies sejak awal hingga masa jabatan hampir selesai. Beberapa program lain bahkan diwarnai aksi kelebihan bayar, menunjukkan betapa bebasnya Anies dalam memakai uang negara yang antara lain dihasilkan dari pendapatan pajak warga Jakarta. Kedua, menyerap tenaga kerja. Masa Anies dan para elit TGUPP yang bekerja sampai belasan atau kabarnya ratusan sumber terpasang, kan gak gitu juga. Meski akan menarik juga kalau suatu saat terbongkar material seperti apa yang dipakai untuk membuat sumber resapan, karena takutnya ada rahasia besar di sana. Mbak Nana mungkin tertarik mengungkap atau perlu kita bawa ke Master Dad dengan podcast andalannya. Ketiga, tentu saja sumur ini pernah sukses menyerap, bajak, menjebloskan kendaraan yang melintas di atasnya. Masih ingatkan bagaimana mobil kader PSI pernah terperosok di sumur resapan? Kalau dipikir keren sekali loh ini, karena sumber resapan bisa mengenali siapa yang lewat di atasnya. Terus begitu tahu ada orang PSI, ditariklah ban mobilnya biar terperosok. Walah Pak Anies, dulu aja dengan pongahnya berkata jika sumur ini akan begini begitu. Tapi faktanya, sudahlah. Kapan ya kira-kira KPK mau mengulik soal sumur resapan ini? Mungkin habis urusan Formula E kali ya? Mungkin, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?